Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari, Stambuk A2412045. Menempuh perguruan tinggi di Universitas Tadulako, jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Fisika. Baiklah, tujuan dalam pembuatan video ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan kegunaan asas Black. Oke, masuk pada tujuan pertama, yaitu menjelaskan kegunaan asas Black. Sebelum kita masuk pada apa sih kegunaan asas Black itu, kita harus tahu dulu asas Black itu seperti apa. Asas Black itu apa? Pengertian asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan beberapa hal. Yang pertama yaitu jika dua benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Yang kedua yaitu jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Yang ketiga, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Baik, masuk pada bunyi asas Black. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Baik, karena sudah kita ketahui pengertian asas Black, bunyi asas Black, sekarang kita masuk pada kegunaan asas Black. Kegunaan asas Black. Dengan menggunakan asas Black, kita dapat menghitung suhu akhir dari dua buah benda atau zat yang dicampurkan. Selain itu, jika kalor jenis salah satu benda yang diketahui, kita dapat mencari kalor jenis benda kedua benda. Alat yang digunakan untuk mencari kalor jenis benda atau zat yang menggunakan asas Black adalah kalorimeter. Baiklah, masuk pada tujuan pembuatan video yang kedua, yaitu membedakan benda yang menerima kalor atau menyerap dan melepas kalor. Yang pertama, perubahan wujud benda yang menyerap atau menerima kalor. Benda yang menyerap atau menerima kalor, perubahan wujudnya itu ada 3. Yang pertama, mencair atau meleleh. Yang kedua, menguap. Dan yang ketiga, menjublin. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor ada 3 juga. Yang pertama, membeku. Yang kedua, mengemban. Yang ketiga, dekomposis atau desublimasi atau menghablur atau mengkristal. Wujud benda ada 3 jenis. Yang pertama, zat padat. Yang kedua, zat cair. Yang ketiga, zat gas. Setiap zat bisa berubah wujud dengan menjadi zat lainnya. Oke? Dengan cara melepaskan kalor atau menerima kalor. Saat zat melepas kalor, gerakan partikel pada zat akan meleleh sehingga membentuk gerakan partikel sehingga membentuk susunan zat lain. Saat gerakan partikel pada zat akan melemah sehingga membentuk susunan zat lain. Saat zat menerima kalor, gerakan partikelnya menguat dan membentuk susunan zat lain. Ada 6 jenis perubahan wujud. Yang pertama, padat ke cair. Perubahan ini dinamakan mencair atau meleleh. Saat zat padat menerima atau menyerap kalor, susunan partikelnya akan merenggang dan membentuk zat cair. Contohnya es menjadi air, atau bisa juga lilin yang dibakar akan meleleh.
Yang kedua, cair ke padat. Perubahan ini disebut membeku. Saat zat cair melepas kalor, susunan partikel akan merapat, membentuk zat padat. Contohnya seperti air menjadi es, atau bisa juga lilin yang meleleh akan membeku. Yang ketiga, cair ke gas. Perubahan ini disebut menguap. Saat zat cair menerima kalor, partikelnya semakin menjauh membentuk zat gas. Contohnya air yang menguap saat dipanaskan, atau bisa juga air laut menguap saat terkena panas matahari. Yang keempat yaitu gas ke cair. Perubahan ini disebut mengembun. Saat zat gas melepas kalor, susunan partikel akan mendekat dan gerakannya melemah, membentuk zat cair. Contohnya pagi hari yang dingin, terbentuklah embun, atau gelas yang berisi air dingin akan basah di bagian luar akibat uap air di sekitar gelas mengembun terkena dinding gelas yang dingin. Yang kelima yaitu gas ke padat. Perubahan ini disebut dekomposisi atau desublimasi atau pengkristalan atau menghablur. Disebut pengkristalan, mengapa? Karena akibat terbentuk zat padat yang berwarna-warni seperti kristal. Saat gas melepas kalor yang cukup besar, maka partikel mendekat dan gerakannya meleleh, membentuk zat padat. Contohnya gas belerang menjadi kristal belerang. Yang keenam yaitu padat ke gas. Peristiwa ini disebut menyublin. Saat zat padat menerima kalor yang cukup besar, partikel zat padat akan bergerak cepat dan menjauh menjadi zat gas. Contohnya kamper atau kapur barus yang menguap, atau pewangi ruangan yang berbentuk padat menguap. Baiklah, itulah tadi penjelasan cara membedakan antara benda yang menerima kalor dan melepas kalor. Masuk pada tujuan yang ketiga, yaitu menghitung kalor lebur es. Besarnya kalor yang dibutuhkan agar es dapat mencair dapat dirumuskan dengan persamaan Q sama dengan M kali L, yang dimana Q sama dengan kalor yang dibutuhkan saat mencairkan es, M sama dengan massa zat es, dan L sama dengan kalor laten pencairan atau pembekuan atau peleburan. Baik, masuk pada contoh soal. Hitunglah berapa jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan es sebanyak 1 kg pada temperatur 0 derajat Celcius menjadi cair seluruhnya. Diketahui kalor laten peleburan es menjadi air adalah 80 kal per gram. Berarti diketahui L sama dengan 80 kal per gram, M sama dengan 1 kg ubah ke gram berarti 1000 gram. Ditanyakan Q, berarti Q sama dengan M kali R, 1000 kali 80 kal sama dengan 80 kal. Oke, yang ketiga masuk pada rumus kalor. Rumus kalor yang diperlukan untuk menghitung kalor baik untuk menaikkan atau menurunkan suhu
yaitu C sama dengan Q per M kali delta T. Atau bisa juga Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang dimana Q sama dengan besaran energi dari kalor dalam bentuk joule atau kalori, M sama dengan massa dalam gram per kilogram, delta T sama dengan perubahan suhu atau bisa juga disebut atau bisa juga suhu dalam Kelvin atau derajat Celcius. Baik, rumus besaran kalor yang digunakan untuk merubah wujud suatu zat sama dengan Q sama dengan M kali L. Q sama dengan jumlah dari kalor diserap ataupun dilepaskan, satuannya joule. M sama dengan massa atau suatu zat, satuannya kilogram. Dan sama dengan kalor laten atau kalor lebur. Oke. Rumus kalor uap, Q sama dengan M kali U. Oke, Q jumlah dari kalor, M massa suatu zat, U-nya itu adalah kalor uap. Oke. Rumus kapasitas kalor, C sama dengan Q per T. C sama dengan Q per T. Oke. C kapasitas dari kalor, satuannya joule atau derajat Celcius, Q jumlah T suhu suatu zat. Oke. Kapasitas kalor ini C sama dengan Q per T digunakan untuk menaikkan suhu suatu zat 1 derajat Celcius lebih tinggi. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang asas Black, membedakan benda yang menerima kalor atau melepas kalor, dan menghitung keleburan S, menghitung kalor lebur S. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata ataupun salah penjelasan, kita sama-sama belajar. Jadi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!